Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kurnia Thayyibah. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa baku di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian dari bahasa itu sendiri. Bahasa merupakan sebuah alat yang penting bagi kehidupan manusia untuk memperoleh suatu informasi, baik itu informasi lisan ataupun informasi tulisan. Penggunaan bahasa mempengaruhi cara orang untuk berpikir dan berperilaku, sehingga penutur yang menempati suatu wilayah dengan kebudayaan setempat memiliki tanda atau ciri khas yang membedakan dengan bahasa dari wilayah lainnya. Begitu pula dengan negara Indonesia, sebagai sebuah negara yang berada di wilayah tertentu dengan kebudayaan yang tertentu pula, pasti memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa dari negara lainnya. Contohnya saja, bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Malaysia, berbeda dengan bahasa Singapura, dan lainnya. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa yang dimiliki oleh negara Indonesia sejak peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 8 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa nasional pemersatu bangsa. Seiring dengan berkembangnya waktu, penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya digunakan sebagai alat untuk pertukaran informasi dan sebagai pemersatu tentunya. Namun, pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai penghala ilmu pengetahuan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas rincian atau detail dari penggunaan bahasa baku di Indonesia. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dan sejarah dari bahasa Indonesia, sekarang kita akan membahas tentang peran bangku pendidikan dalam penggunaan bahasa baku di Indonesia. Pada era digital seperti saat ini, yang menuntut penguasaan teknologi dan bahasa asing pada berbagai bidang kehidupan, perlahan menyingkirkan posisi bahasa Indonesia itu sendiri. Contohnya, penggunaan bahasa Inggris yang telah ditetapkan sebagai bahasa internasional. Akibat dari suatu kebijakan dan suatu keputusan ini, membuat akademisi-akademisi di Indonesia berkewajiban menguasai bahasa asing ini. Akibatnya, banyak sekali kalangan di masyarakat lebih mengunggul-unggulkan seseorang yang menguasai bahasa asing walaupun tidak pandai berbahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia dinyatakan kalah saing dengan bahasa asing di wilayahnya sendiri. Sungguh ironi memang, penggunaan bahasa Indonesia saja sudah jarang di institut lembaga pendidikan. Bagaimana dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan EYD di lingkungan masyarakat? Media memiliki peran penting dalam penguatan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Untuk itu kita akan membahas tentang peran media dalam menguatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika sebelumnya kita sudah membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, sekarang kita akan membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Menurut Agustino Wibowo, seorang penulis perjalanan dari Indonesia, berpendapat bahwa bangsa yang kehilangan bahasa adalah bangsa yang kehilangan identitas. Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang kehilangan identitasnya terkait penggunaan bahasa nasional yang masih dipertanyakan konsistensinya. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu seorang redaktur senior di sebuah media massa pernah mengeluh seputar bahasa jurnalistik yang dinilainya menjadi pemicu rusaknya bahasa Indonesia. Jika seorang jurnalistik dengan latar belakang pendidikan sastra kurang dalam menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana dengan masyarakat yang bukan dari latar belakang sastra?
selanjutnya kita akan membahas tentang seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia baku di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi akhir-akhir ini sangat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam berkomunikasi, khususnya teknologi informasi. Contohnya seperti WhatsApp, Line, email, Facebook, dan lain-lain. Kehadiran handphone atau gadget atau gawai merupakan pandangan dari kebutuhan kita akan informasi terkait bahasa yang kita gunakan. Teknologi tidak lagi menjadi alat bantu, namun menjadi sebuah alat utama. Banyak orang meninggalkan bahasa baku dan menyederhanakannya menjadi bahasa gaul. Contohnya saja seperti di samping ini. Kita tahu bahwa penggunaan bahasa gaul lebih digunakan dan lebih dielu-elukan oleh beberapa orang, contohnya seperti seorang remaja dan temannya. Lantas, apakah bahasa baku tidak penting? Sebenarnya, penggunaan bahasa baku memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, pemersatu, yang kedua, pembeda dari kepribadian, yang ketiga ada penambah wibawa, dan yang keempat sebagai kerangka acuan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada pemersatu. Bahasa baku mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek sehingga mereka menjadi satu masyarakat bahasa baku. Gimana contohnya? Contohnya seseorang dari Sumatera dan seseorang dari Jawa akan nyambung dalam berkomunikasi jika menggunakan bahasa baku. Berbeda halnya dengan mereka yang menggunakan bahasa daerahnya masing-masing ataupun bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa daerah masing-masing. Tentu hal tersebut tidak akan menjadi pas dalam berkomunikasi dan tidak akan saling mengerti. Kemudian yang kedua yaitu ada pembeda kepribadian. Bagaimana penjelasannya? Jika bahasa Indonesia yang baik dan benar diterapkan secara pas dan sesuai kaidah dapat memperkuat kepribadian dan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Yang ketiga, penambah wibawa. Mengapa? Mereka yang mahir berbahasa baku dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Contohnya saja seseorang yang berbicara dengan sopan dengan bahasa baku saat menggunakan kata saya ataupun menggunakan bahasa yang sopan lainnya akan dipandang seseorang sebagai seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan berwibawa. Berbeda halnya dengan seseorang yang menggunakan kata lo, gue, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kerangka acuan. Bahasa berfungsi sebagai kerangka bagi pemakainya dengan norma atau kaidah yang jelas. Dari penjelasan di video kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia baku dalam bidang pendidikan masih perlu ditekankan dan diprioritaskan. Yang kedua, yaitu ada media massa memegang peran penting dalam menguatkan penggunaan bahasa baku di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada pentingnya menerapkan penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari mengingat begitu pentingnya dari fungsi yang sudah saya sebutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.